لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, kan ku penuhi panggilanmu. Mekah telah membawa kesadaran baru bagi seorang Purwono. Di tanah suci, semua keraguan itu terjawab. Di tanah suci, bahkan mimpinya kemudian menjadi nyata. Purwono, laki-laki asal Wonosobo ini, awalnya tidak terlalu mengutamakan ibadah umroh, apalagi berhaji. Dia berkeyakinan, kalaupun memiliki uang yang cukup banyak, lebih baik digunakan untuk hal lain terlebih dahulu, yang menurutnya lebih bermanfaat dunia akhirat. Mungkin karena saya itu dari lingkungan yang bukan dari orang yang berkecukupan secara materi ya, jadi melihat bahwa umroh itu merupakan satu impian yang memang harus diperjuangkan. Tapi saya juga bukan tipe orang yang mungkin terlalu ngoyo begitu ya. Jadi bekerja apa adanya. Makanya ketika orang berlomba-lomba untuk umroh, untuk haji yang kesekian kali, saya dalam hati saya mempertanyakan hal itu gitu. Karena masih banyak yang mestinya itu diperhatikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pahala menolong orang lain, membantu orang lain dari pendidikan, dari kesehatan, itu insya Allah pahalanya itu kan terus menerus gitu. Namun Allah Maha Tahu apa yang terbaik bagi makhluknya. Tanpa diminta, seorang kerabat menawarkannya untuk pergi berumroh. Purwono tidak harus keluar uang untuk pergi ke sana. Semua sudah disediakan. Ya, ini sebenarnya satu rezeki dari Allah ya. Artinya bahwa tidak ada kepikir saya untuk umroh dalam jangka waktu yang saat ini gitu kan. Karena tahun kemarin saudara saya bilang ke saya sudah membelikan tiket untuk umroh. Sehingga saya diminta untuk melengkapi dengan segala yang dibutuhkan. Maka berangkatlah dia ke Baitullah. Namun dengan masih membawa keraguan dalam hatinya. Allah sendiri sudah mengatakan akan memanggil orang-orang untuk melakukan napak tilas ya, perjalanan Nabi Ibrahim, juga perjalanan hidup Nabi Muhammad. Jadi dengan kita bisa punya kesempatan ke sana, ya moga-moga memberikan tambahan keimanan, tambahan keislaman ke depannya.
Ya Nabi salam alaika. Madinah menjadi tempat pertama yang dia singgahi. Di kota ini, mata hatinya mulai terbuka ketika berziarah ke tempat-tempat di mana para pejuang Islam berjihad dahulu kala. Ya tentu sangat terharu ya, sangat senang juga bisa mengunjungi makam Rasul. Betapa lingkungan di sini inilah dulu tempat Islam itu tumbuh, kan gitu kan, menyebar ke seluruh dunia gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tentu memilih tempat ini gitu kan, memilih tempat ini menjadi satu tempat yang istimewa. Makanya di sini juga ada tempat yang mustajabah gitu ya. Dan itu menjadi impian bagi kita untuk datang ke situ. Dan pengalaman kemarin melewati mimbar Rasul itu saja kita sudah meneteskan air mata gitu kan, nggak mampu berkata-kata gitu kan. Sehingga dari sana kita mencoba mengingat kembali cerita-cerita para sahabat perjuangan Rasul. Ada rasa haru dan sesal di hatinya ketika mengingat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dahulu. Rasulullah begitu ikhlas berjuang untuk umatnya. Lalu bagaimana dengan dirinya? Bahkan untuk membantu keluarga pun dia belum mampu. Berbahagia ya, senang bisa nyampe ke sini, bisa ziarah kepada Nabi itu. Sisi yang lain ya sedih betapa saya belum banyak berbuat gitu kan. Gitu. Belum banyak berbuat untuk umat gitu. Bahkan mungkin untuk keluarga sendiri masih kemampuan saya terbatas gitu. Ya maka berdoa di sini ya moga-moga sepulang dari sini ada sesuatu yang lebih baik lagi bagi kehidupan saya, baik kehidupan ya lahiriah maupun khususnya batin. 4 hari berada di Madinah memberikan ayah 3 anak ini suasana yang tidak terbayangkan sebelumnya. Purwono banyak bertemu dengan orang-orang baik. Salah satunya teman satu kamarnya, Anton Yoga. Ya kita ini kan kalau ketemu dengan seseorang apalagi akan bertemu dalam jangka waktu beberapa waktu ya, tentu cerita keluarga, cerita tentang kondisi masing-masing, ya, walaupun mungkin juga masih menyimpan ya sebagian cerita. Nah, karena mungkin ada ketertarikan masing-masing bahwa ada hubungan, karena kebetulan beliau ini juga kakaknya itu teman dari ponakan saya gitu. Jadi kan akan semakin nyambung. Oh ternyata ada yang saling kenal, keluarga beliau ini yang akan yang menyanggupi ini ternyata kakaknya itu kawannya saudara saya. Nah dari sana semakin menarik kan cerita tentang keluarga. Dari tema ringan tentang keluarga dan teman, obrolan pun berlanjut ke topik yang sebelumnya tidak pernah diniatkannya untuk dibicarakan, yakni tentang keinginannya untuk membuat pesantren anak yatim. Ya sering saya cerita kepada kawan-kawan saya bahwa saya ada satu niat gitu ya untuk berbuat sesuatu untuk kampung saya. Dalam arti selama ini saya nggak bisa berbuat sesuatu gitu. Saya dibesarkan di kampung ini, saya sekolah, tapi terus saya pergi gitu kan, nggak ikut cawe-cawe tentang masalah kampung, walaupun terus mengikuti apa yang terjadi di kampung saya. Nah, dari sana tergerak hati saya untuk adanya harta orang tua, sebagian sebidang tanah itu saya sangat berkeinginan untuk di situ menjadi satu tempat untuk mempelajari Islam maupun untuk tempat untuk kemaslahatan umat. Maka saya ngomong ke orang tua akan niat itu dan alhamdulillah orang tua juga menyetujui. Alhamdulillah gayung pun bersambut. Anton ternyata punya kesamaan hati.
Di titik inilah hati Purwono kemudian menjadi semakin terbuka dan mengerti akan kekuasaan Allah, bahwa ketika Allah berkehendak maka jadilah kun fayakun. Alhamdulillah, berangkat saya umroh, di sana ketemu dengan seseorang yang memiliki kepedulian terhadap hal seperti itu, dan biidznillah beliau bersedia untuk mengalokasikan sebagian hartanya, mungkin bersama dengan kawan-kawannya. Beliau yang memang sebelumnya tidak kenal, akhirnya menanyakan gitu, kebutuhannya berapa gitu kan, terus seperti apa. Nah, akhirnya terjadi. Sebelumnya, bahkan untuk bermimpi pun Purwono tidak berani bahwa harapannya untuk mendirikan sebuah pesantren akan terlaksana secepat itu. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Pulang dari Mekah, Purwono kembali bertemu dengan buah hatinya. Adakah mereka menangkap perubahan itu? Ya, yang pertama kali ya penampilan gitu kan. Karena biasanya itu rambutnya panjang gitu. Begitu ketemu pulang sudah botak ya. Tentu itu yang pertama kali menjadi mungkin lucu gitu kan. Tapi dari sana bisa jadi menjadi kesan juga bahwa ada sesuatu hal memang perlu ada perubahan gitu kan. Lalu apa kata istri tercinta? Prinsipnya Pak Pur, kalau orang punya uang itu, kalau misalnya memang sudah berangkat haji sekali atau umroh sekali 2 kali, ya sudah uangnya itu, dana itu untuk kegiatan sosial yang lain gitu, karena lebih banyak orang yang membutuhkan gitu. Kalau dana itu misalnya untuk membangun sekolah-sekolah Islam atau mungkin untuk atau memberangkatkan orang yang justru memang nggak punya sama sekali, atau yaitu untuk pendidikan Islam, untuk santunan kepada anak-anak yatim, itu akan lebih baik gitu. Setelah mendapat pengalaman umroh kemarin di Tanah Suci gitu ya, mungkin merasakan betapa nikmatnya, kemudian betapa dekatnya ketika doa-doanya gitu dengan Allah gitu. Ya itu katanya pengen lagi gitu ke sana gitu. Ya saya bilang, lah dulu seperti itu katanya, kalau berkali-kali ini mendingan buat yang lain gitu. Ya tapi nggak apa-apalah kalau sekali lagi gitu kan. Ya, siapapun yang pernah ke Tanah Suci akan sangat memahami ketika ada kerinduan untuk kembali. Di sana segala doa dan harapan dijanjikan untuk dikabulkan. Tentang kapan dan bagaimana caranya, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Memang segala sesuatunya itu memang harus kita pasrahkan kepada Allah gitu. Karena apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, kalau Allah itu belum menghendaki, ya nggak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya gitu. Kalau Allah sudah menghendaki, walaupun kita mungkin tadinya merasa nggak susah, sulit, atau bahkan nggak mungkin, itu akan terjadi. Jadi kesadaran itu yang kayaknya menjadi satu
satu hasil kesadaran saya berangkat dari umroh yang kemarin. Di Tanah Suci, ada satu doa yang khusus dia panjatkan pada Sang Khalik, doa bagi sulungnya tercinta. Anak saya ini kan dari lahir sudah, kalau saya menyimpulkan karena dulu tidak ada pernyataan resmi dari dokter begini-begini, saya menyimpulkan anak saya itu kan autis. Umur setahun harus operasi katarak, dan kayaknya kalau saya lihat dia hanya satu mata yang bisa melihat. Jadi kalau yang satu ditutup itu dia mesti akan meronta, tapi kalau satu ditutup enggak. Karena kan dia nggak bisa ngomong juga, nggak bisa mendengar, jadi kita nggak tahu kan gitu. Kalau apa-apa kan dia mesti pakai isyarat. Gitu. Bahkan dulu itu dia bisa berjalan itu kan setelah sekitar umur 3,5 atau 4 tahun, sudah sangat terlambat. Menarik cara bagaimana Purwono dan sang istri Istiningsih Rahayu memahami kehadiran Naufal dalam kehidupan mereka. Justru keberadaan Naufal itu karunia buat saya gitu. Karena hampir semua orang yang saya temui selalu bilang, ibu sudah punya tabungan gitu, tabungan akhirat, ibu sudah punya tiket surga gitu. Ya saya aminkan saja gitu. Saya menganggap dia karunia gitu ya, saya menganggap dia ujian Allah gitu, jadi saya lakukan sebaik mungkin gitu. Semoga ini menjadi jalan saya dan keluarga dan ayahnya juga dan juga adik-adiknya itu untuk kita mendapat kebaikan hidup di akhirat. Dalam perjalanannya, dukungan seluruh anggota keluarga menjadi sangat berarti. Dan ada satu doa yang dipanjatkannya ketika bersimpuh di Baitullah. Doa dari dulu sampai sekarang itu adalah saya dapat anak-anak yang soleh, sehingga bisa merawat kakak. Jadi adik-adiknya juga insya Allah sudah bisa menerima. Mereka juga menanyakan bahwa nanti yang merawat ya mereka gitu. Itu jadi nggak menuntut apa-apa istilahnya. Maka kesempatan di sini alhamdulillah saya bisa ke sini. Saya juga berterima kasih kepada yang sudah membiayai saya. Semoga yang membiayai juga akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan balasan yang lebih besar. Saya bisa mendoakan anak saya. Ya, tentu saya minta kesembuhan kepada Allah untuk anak saya. Seperti walaupun seperti apa kondisinya, kalau Allah menghendaki, insya Allah kan akan bisa. Saya berdoa selalu kepada Allah gitu, semoga kalaupun nanti kita harus tinggalkan Naufal dulu gitu, semoga adik-adiknya atau mungkin saudara-saudaranya yang lain gitu bisa merawat Naufal dengan sebaik-baiknya. Gitu. Umroh telah membawa perubahan yang begitu penting dalam hidup seorang Purwono. Sebuah perubahan yang semoga juga membawa kebaikan bagi keluarga dan orang-orang yang membutuhkan perannya. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza
مرد له وما لهم